Apa kabar sahabat? Hari ini kita berjumpa kembali dengan tema ibadah di rumah tidak afdol. Dunia saat ini hampir seluruhnya mengalami hal yang sama, yaitu mengalami wabah pandemi COVID-19. Akibatnya adalah semua orang harus menjaga jarak supaya terhindar dari penularan. Nah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah menjadi slogan yang sangat penting. Bagi sebagian orang, ibadah di rumah tidak menjadi masalah, tetapi sebagian lagi menyatakan atau mengatakan bahwa ibadah di rumah tidak afdol, tidak sah rasanya. Lebih afdol kalau beribadah di dalam gedung, apalagi di masa yang panjang ini. Orang tidak tahu kapan COVID-19 pandemi ini berakhir. Oleh karena itu, mereka merasa dalam jangka waktu yang lama tidak beribadah di dalam sebuah gedung gereja merupakan sesuatu yang tidak nyaman. Apakah benar sahabat bahwa ibadah di rumah itu bukan sesuatu yang afdol atau sesuatu yang tidak baik? Nah, kali ini kita akan membahasnya. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui apakah ibadah itu menurut Alkitab. Dan apakah ibadah di rumah adalah ibadah yang tepat dan berkenan kepada Tuhan. Pandangan dari banyak orang tentang gereja dan peribadatan adalah sebuah gedung atau bangunan gereja yang indah, yang besar, atau yang menarik, di mana dilangsungkannya berbagai upacara dan sakramen ibadah yang dipimpin oleh sekelompok orang tertentu, seperti pendeta, pastor, hamba Tuhan, dan yang lain sebagainya. Nah, apakah ibadah itu sedemikian? Atau bagaimanakah yang sebenarnya yang Alkitab maksudkan di dalam pengertian gereja atau beribadah bagi orang Kristen? Pertama-tama, kita harus tentunya tahu lebih dulu konsep tentang gereja menurut Alkitab. Nah, sahabat, dalam kitab Perjanjian Lama, kata untuk jemaat digunakan dengan sebagai kata kahal, yang berarti kumpulan dari jemaat atau masyarakat Israel dimanapun tempat mereka berkumpul, maka kumpulan itu akan disebut sebagai kahal. Kata kahal diambil dari kata kal yang artinya memanggil dalam bahasa Ibrani, dan edah yang berarti menunjuk atau bertemu bersama-sama di suatu tempat yang telah ditunjuk. Nah, kedua kata ini kadang-kadang digunakan atau dipakai tanpa dibedakan artinya, alias sama, kal atau edah. Nah, bagaimana Allah membawa keluar bangsa Israel atau orang-orang Israel dari perbudakan dan dipilih menjadi umatnya, menjadi dasar kata kahal tersebut. Di dalam Keluaran 20 ayat 2 menceritakan tentang bagaimana Allah memanggil orang Israel. Nah, kata kahal ini di dalam kitab Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai eklesia. Dan kata edah diterjemahkan sebagai kata sunagoga. Di dalam Perjanjian Baru kata eklesia ini dipakai untuk pengertian jemaat. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Sedangkan kata sunagog berarti datang untuk berkumpul bersama. Nah, kalau gitu secara umum kata eklesia berarti memanggil penduduk bangsa Israel untuk keluar dan berkumpul. Suatu perkumpulan orang-orang. Jadi bukan gedung. Itulah sebabnya orang percaya atau orang Kristen memiliki pengertian bahwa gereja adalah kumpulan
dari orang-orang percaya. Bukan tempat, bukan gedungnya. Gedung gereja lebih memiliki pengertian dari sebuah gedung atau tempat bagi gereja, yaitu orang-orang percaya berkumpul. Nah, pengertian ini menyebabkan orang percaya atau orang Kristen dapat beribadah di mana saja dan tidak terikat pada sebuah tempat atau gedung. Walaupun tentunya sebuah gedung adalah tempat yang nyaman untuk berkumpulnya orang percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Kalau masalah teologis atau alkitabiahnya kita pahami bahwa gereja adalah orangnya dan bukan gedungnya. Seperti kata Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan seorang perempuan dari Samaria di sumur Yakub. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa yang Bapa kehendaki adalah penyembah-penyembah yang demikian. Yohanes 4 ayat 23. Bahwa yang Tuhan kehendaki adalah orang-orang yang menyembah dengan benar lebih daripada tempatnya. Nah, problemnya orang berpikir tempatnya, sedangkan Tuhan berkehendak orangnya yang paling utama. Orang yang menyembah itulah gereja. Orang yang bersama-sama berkumpul untuk menyembah Tuhan. Di suatu tempat, dimanapun itu adalah suatu gereja. Itu bisa disebut sebagai gereja. Dalam Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula selain berkumpul di bait Allah, mereka juga berkumpul hari demi hari bersama-sama beribadah di rumah-rumah mereka masing-masing. Sahabat bisa lihat di dalam Kisah pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. Di sanalah mereka mendengarkan pengajaran, mereka memuji, bahkan juga mengadakan perjamuan satu dengan yang lainnya. Bahkan di dalam Roma pasal 16 ayat 3 sampai 5 menceritakan kepada kita tentang jemaat di rumah yang dipimpin oleh suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Dan tentu saja masih banyak lagi ayat-ayat dan kisah di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana orang percaya berkumpul di dalam sebuah rumah untuk beribadah. Kalau demikian, apakah yang mungkin bagi orang percaya merasa kurang pas dengan ibadah di rumah? Jangan-jangan rasa tidak enak itu muncul karena alasan-alasan yang bukan alkitabiah. Dan ini adalah persoalan. Kalau alkitabiahnya saja sudah mendukung bahwa di dalam rumah pun atau dimanapun kita dapat beribadah. Lalu apa alasan kita tidak merasa afdol atau merasa tidak sahih? Atau kita merasa apakah ini benar atau sesat? Sahabat, ada beberapa hal yang mungkin saja saya pikirkan ini menjadi penghalang bahwa kita merasa sah untuk beribadah di dalam sebuah rumah. Bisa jadi itu merupakan faktor kebiasaan di mana orang-orang percaya merasa berkumpul banyak di dalam ibadah merupakan sesuatu yang nyaman. Sehingga ketika beribadah di dalam rumah diikuti hanya oleh anggota keluarga, merasa tidak pas. Ini bisa saja terjadi. Ada kerinduan mungkin untuk bisa berkumpul bersama dengan sahabat-sahabat, rekan-rekan, orang percaya lainnya. Faktor kehilangan pertemanan atau kehidupan sosial itu bisa terjadi. Banyak teman untuk ngobrol dan bercengkrama memang lebih menarik. Selepas kita pulang daripada beribadah, ada banyak jemaat atau orang-orang percaya yang saling menguatkan, ngobrol, dan yang lain sebagainya. Tapi masalahnya begini sahabat. Keadaan saat ini memaksakan kita untuk berada di dalam rumah. Nah, oleh karena itu, mengapa tidak? Kalau secara teologis sudah mendukung, maka tentunya kita harus bisa mengalami perubahan. Ada beberapa hal lagi yang lain. Misalnya,
Ada orang merasa bahwa di dalam rumah tidak bisa melayani. Sama seperti kalau berada di dalam gedung gereja. Tentunya zaman sekarang atau hari seperti gini, melayani sesama bisa di mana saja. Bahkan dengan menggunakan fasilitas media sosial dan yang lain sebagainya. Juga bisa, sahabat. Sehingga sebetulnya alasan tidak bisa melayani sesama bukanlah alasan yang tepat. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa kumpulan terkecil adalah 2 orang atau 3 orang. Jadi tidak perlu khawatir ibadah kita tidak sah. Karena 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan hadir bersama dengan mereka. Dan bukankah dalam ibadah yang paling utama adalah kehadiran Tuhan? Kita berdoa supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya? Dengan 2-3 orang. Berarti di dalam rumah hanya 2-3 orang pun Tuhan hadir. Bukan berarti kalau sahabat sendirian Tuhan tidak hadir. Dia berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa. Sahabat berdoa sendirian, sahabat beribadah sendirian pun Tuhan menyertai. Lalu apa lagi yang perlu dipermasalahkan dengan ibadah di rumah? Marilah kita beribadah di rumah. Tuhan hadir dalam ibadah sahabat untuk memberkati dan menyertai. Tentu saja jika situasi nanti memungkinkan lagi, kita akan bersama-sama kembali dengan orang percaya lainnya dalam kumpulan yang lebih besar untuk beribadah bersama-sama. Jangan biarkan kendala menghalangi sahabat untuk memaksimalkan potensi diri melalui ibadah di rumah. Maksimalkanlah hidup sahabat